Di kitab Yohanes pasal 3 ayat 16. Beginilah firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan di dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah memberikan anak yang tunggal. Itu menjadi pertanyaan, siapa anak yang tunggal itu? Yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus adalah anaknya, anak Allah. Dan Yesus juga mengatakan bahwa Mesias. Dan Yesus juga adalah itu yang kita sembah dan yang kita percayakan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang diberikan anak yang diberikan Allah kepada di dunia ini untuk menebus dosa-dosa manusia di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu sangat baik, Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, ketika ada manusia di dunia ini, jadi hubungan antara manusia dengan Allah sudah mulai rusak, Bapak. Karena manusia di dunia ini ketika ada sudah melakukan dosa yang tidak menyenangkan bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena begitu besar kasih Allah di dunia ini, Bapak Ibu, dan sehingga anak yang tunggal itu yang namanya adalah Yesus Kristus diberikan untuk mati bagi semua umatnya. Lalu Bapak Ibu berbicara tentang Yesus, Bapak Ibu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat orang-orang percaya. Dan ada juga yang mengatakan bahwa Yesus adalah itulah yang menyelamatkan orang-orang percaya dan untuk menebus dosa-dosa manusia di dunia ini, Bapak. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ditebus oleh darahnya Yesus. Dulu kita, Bapak Ibu, menjadi budak iblis. Namun Yesus telah membayar kita dengan harga lunas, Bapak Ibu. Kita tidak ada lagi menjadi budak iblis, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena itu Allah memberikan anaknya yang tunggal itu supaya kita memperoleh keselamatan di dalam Tuhan. Dan sehingga kita, Bapak Ibu, kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi anak-anak pengikut Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada dua poin yang saya sampaikan kepada kita, bahwa ketika kita melihat bahwa hanya dalam Yesus ada keselamatan. Untuk itu saya akan memberikan poin kepada kita, yaitu dalam Yesus tidak ada yang dapat memisahkan kita dalam kasih-Nya. Walaupun dalam hidup ini Bapak Ibu pasti memiliki pergumulan yang sangat berat, baik dalam menghadapi masalah, mungkin dalam pekerjaan, atau bahkan juga dalam penderitaan, sakit, penyakit, atau kehilangan orang-orang yang kita kasihi, Bapak Ibu, dan lain sebagainya. Sehingga masalah yang berat itu, Bapak Ibu, kehidupan kita semakin terpuruk. Pada akhirnya, Bapak Ibu, kita menyalahkan dan meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Dan seolah-olah masalah itu, Bapak Ibu, akhir dari segala-galanya. Tetapi ingat Bapak Ibu, masalah-masalah yang kita hadapi pasti Yesus mengasihi Bapak Ibu dan saudara.
Ya, pasti Tuhan menolong. Ya. Yesus juga dia mengalami penderitaan ketika ada di dunia ini, Bapak Ibu. Dia juga memberikan contoh bagi orang-orang percaya. Dia disiksa dan yang dihina, Bapak Ibu. Dan banyak penderitaan yang dialami Yesus pada saat itu ketika berada di dunia ini, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita percaya bahwa hanya Yesus adalah juru selamat manusia. Ia mengasihi anak-anaknya, Bapak Ibu. Jangan bilang siapa Yesus. Jadi Yesus, Bapak Ibu, adalah juru selamat kita. Bapaknya adalah Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita tinggal di dalam nama Yesus, Bapak Ibu, di dalam Yesus dapat memperoleh hidup yang kekal, Bapak Ibu. Allah tidak pernah membiarkan kita dalam berbagai masalah. Namun Allah memproses kita melalui masalah yang kita alami supaya kehidupan kita ini menjadi sempurna di hadapannya dan menjadi lebih baik dan dengan serupa dengan Dia, Bapak Ibu. Poin yang kedua, di dalam Yesus dapat mendapatkan kehidupan yang kekal dan hati dapat menjadi baru, Bapak Ibu. Dan kehidupan kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal, Bapak Ibu. Dan hati kita menjadi baru, Bapak Ibu. Nah, hidup kekal, Bapak Ibu, berbicara hidup kekal merupakan perjalanan kita dalam mengenal Allah Yesus Kristus. Dalam bahasa Ibrani, mengenal Allah mengabarkan bahwa hubungan yang dekat dan intim kepada Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu, apapun masalah-masalah yang kita hadapi, pasti yakin dan percaya, pasti Yesus Kristus tetap mengasihi kita. Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Yesus Kristus adalah, Ia telah mampu menolong kita. Allah selalu sayang kepada setiap anak-anaknya. Apapun proses yang diberikan, namun itu hanya introspeksi diri kita untuk mengevaluasi pribadi kita ini, ya, supaya untuk semakin baik dan semakin sempurna di hadapannya. Dan selain itu harus hidup kita mirip dengan Allah.